Ku permalukan mantan suamiku tepat di acara resepsi dia dengan istri barunya. Puas kalian, kini aku tunjukkan pembalasanku. Setelah bertahun-tahun menjadi istri yang setia, Andini tak lagi bisa menahan rasa sakit akibat pengkhianatan suaminya, Arman. Ditinggalkan demi cinta baru dan menikahi wanita yang lebih muda dan cantik di acara resepsi mewah mereka, Andini merasa hancur. Namun, dia memutuskan untuk membalas semuanya dengan cara yang paling menggetarkan. Membalas dendam di hari paling bersejarah bagi mantan suami dan istri barunya. Dengan kecerdikan dan keberanian, Andini merencanakan sesuatu yang takkan pernah mereka lupakan. Di tengah sorotan mata yang tertuju pada mereka, dia membuat kejutan yang membuat Arman dan wanita barunya merasa malu di hadapan semua tamu undangan. Pembalasan ini bukan hanya sekedar balas dendam, tetapi juga untuk mengingatkan mereka siapa yang sebenarnya telah mempermalukan dirinya. Puas? Tentu saja. Kini saatnya Andini menunjukkan siapa yang benar-benar menang. Jangan lupa like dan share jika kalian setuju dengan balas dendam Andini. Komentar di bawah. Apakah kalian pikir Andini berhasil memberi pelajaran yang pantas untuk mantan suami dan istri barunya? Jangan lupa subscribe untuk cerita seru lainnya. Karena ini baru permulaan. Aku adalah Andini, seorang perempuan yang pernah merasakan segala kebahagiaan dan penderitaan dalam hidup. Aku dulu adalah seorang istri yang setia, seorang wanita yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan keluargaku. Terutama untuk suamiku, Arman. Kami menikah muda, penuh cinta, dan bermimpi untuk mengarungi hidup bersama hingga akhir. Namun, seperti banyak cerita lain, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dulu, aku adalah wanita yang selalu berada di samping Arman, mendukung karirnya, menjaga rumah tangga, dan berusaha memberikan yang terbaik. Aku tidak pernah menuntut banyak, hanya ingin dia bahagia, ingin kami berdua membangun masa depan bersama. Namun, semakin lama, aku mulai merasa ada yang berubah. Arman semakin menjauh, lebih memilih teman-temannya, dunia luar, dan bahkan hobi-hobi baru yang tak pernah aku kenal. Mungkin aku terlalu sibuk dengan rutinitasku sebagai istri dan ibu, sehingga aku tak bisa melihat apa yang mulai rusak dalam hubungan kami. Tapi apa yang aku tidak tahu, Arman sudah memiliki hati yang lain. Seorang wanita muda, cantik, dan segar, yang mampu membuatnya lupa akan segala yang kami bangun bersama. Sementara aku, di rumah, mencoba bertahan dengan segala kepedihan yang aku rasa tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga suatu hari, saat aku merasa semakin kehilangan dirinya, Arman memberitahuku bahwa dia ingin bercerai. Kata-kata itu datang begitu saja, tanpa peringatan. Tak ada pertimbangan atau diskusi panjang tentang apa yang salah. Dan begitu saja, aku menjadi wanita yang ditinggalkan. Ditambah, dia segera menikahi wanita yang telah merebut hatinya. Di acara resepsi mereka, aku tidak bisa menahan amarah dan kecewa yang menggebu. Di sana, di hadapan semua orang, aku merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja. Namun, aku tidak akan menangis lebih lama. Aku tidak akan menunjukkan betapa hancurnya aku. Tidak, aku akan menunjukkan pada dunia siapa aku sebenarnya. Aku bukan hanya seorang istri yang terluka. Aku lebih dari itu. Aku adalah seorang perempuan yang bisa bangkit dari segala kejatuhan. Kini, aku berdiri di hadapan kalian semua, memulai kisah baru. Kisah tentang pembalasan yang telah lama tertunda. Mereka akan merasakan apa yang aku rasakan. Mereka akan tahu, kalau aku bukan orang yang mudah terluka tanpa bisa bangkit kembali. Aku, Andini, tidak akan menjadi korban lagi. Aku akan menjadi pemenang. Dan pembalasan dimulai sekarang. Dengan pengenalan ini, aku ingin kalian tahu bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam.
Ini tentang meraih kembali kontrol atas hidup yang pernah hilang. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang menemukan kekuatan dalam dirinya setelah segala kepedihan yang dia alami. Aku terbangun dengan kepala yang masih terasa berat. Malam sebelumnya, aku menatap langit malam dengan segala kecemasan, kebingungan, dan amarah yang membara. Arman, mantan suamiku, telah menikah lagi. Dan aku, di acara resepsinya, hanya bisa berdiri dan menahan air mata. Rasanya dunia berhenti berputar saat dia mengucap janji sehidup semati dengan wanita yang bukan aku. Namun, di dalam hatiku, sesuatu yang lebih besar tumbuh. Kemarahan yang meluap, keinginan untuk membalas yang terpendam sekian lama, kini telah menemukan jalan keluar. Aku tidak bisa membiarkan dirinya, bersama wanita itu, menjalani hidup bahagia setelah apa yang dia lakukan padaku. Mereka tidak akan pernah tahu rasa sakit yang aku rasakan, dan aku bertekad untuk mengubah itu. Tapi, aku juga tahu, balas dendam bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Aku perlu rencana. Sebuah rencana yang matang, yang bisa membuat mereka menyesal seumur hidup. Hari itu, aku duduk di depan cermin, menatap diriku sendiri dengan penuh kebingungan. Andini, siapa yang kini kau lihat di depan cermin ini? Seorang istri yang pernah setia? Seorang wanita yang terluka? Atau seorang wanita yang sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah segalanya? Aku memilih untuk menatap mataku sendiri dengan tegas. Aku bukan wanita yang lemah. Aku bukan wanita yang akan terus meratap. Tidak, aku adalah wanita yang akan mengubah takdirnya. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan. Aku akan menunjukkan kepada Arman, dan semua orang, siapa aku sebenarnya. Aku mulai merencanakan setiap langkah. Aku tahu bahwa Arman pasti merasa sangat bahagia dengan kehidupan barunya. Dan itulah yang akan menjadi titik kelemahannya. Kebahagiaan palsunya akan menjadi bumerang. Aku tidak akan menghancurkan hidupnya begitu saja. Tapi aku akan membuatnya menanggung rasa malu yang takkan bisa dilupakan. Aku akan membuatnya merasakan apa yang aku rasakan. Dan lebih dari itu, aku akan menunjukkan kepada istri barunya, wanita yang merasa lebih baik dariku, bahwa dunia ini penuh kejutan. Langkah pertama adalah dengan mencari tahu lebih banyak tentang resepsi mereka. Aku perlu tahu siapa saja yang akan hadir, dan bagaimana cara aku bisa memanfaatkan momen itu dengan sempurna. Aku menyusun daftar, mulai dari teman-teman dekat Arman hingga orang-orang yang memiliki pengaruh di lingkungan sosial mereka. Aku tahu mereka akan memiliki banyak tamu penting, dan itu adalah kesempatan emas bagiku untuk mengeksekusi rencanaku. Aku menghubungi beberapa kenalan lama yang masih memiliki hubungan dengan Arman, meskipun sudah lama tidak berhubungan. Salah satunya adalah Mira, sahabatku yang sudah lama tidak aku hubungi setelah pernikahanku berakhir. Mira adalah seseorang yang sangat tahu tentang Arman dan kehidupannya. Aku tahu dia bisa memberikan informasi yang aku butuhkan. Mira, aku butuh bantuanmu, kataku saat dia menjawab telepon dengan nada terkejut. Ini Andini, kan? Lama sekali tidak mendengar kabarmu. Apa yang terjadi? Arman. Arman sudah menikah lagi. Potongku. Aku ingin tahu semuanya tentang resepsi mereka. Siapa saja yang hadir. Dan bagaimana acaranya. Aku ada rencana. Mira terdiam sejenak. Aku bisa merasakan kekhawatirannya meskipun kami jarang berhubungan lagi. Rencana apa? Andini, kamu tahu kan? Arman tidak pernah benar-benar peduli dengan siapapun selain dirinya sendiri. Ujarnya dengan nada hati-hati. Aku tahu, Mira. Jawabku dengan suara mantap. Tapi kali ini, aku yang akan mengendalikan semuanya. Beberapa minggu kemudian,
Resepsi Arman dan istrinya, Sela, akhirnya tiba. Aku sudah siap. Pakaian yang aku pilih untuk acara itu bukanlah sesuatu yang berlebihan, tetapi cukup untuk membuat semua mata tertuju padaku. Aku tidak akan menjadi wanita yang terlupakan di hari itu. Aku ingin mereka merasa malu, merasa cemas, dan merasa bahwa mereka salah telah menganggapku sebagai orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Di balik senyum dan langkahku yang tenang, hatiku berdebar-debar. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang menegakkan harga diriku. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan pada Arman bahwa aku bukanlah wanita yang bisa begitu saja ia buang dan melupakan. Aku akan mempermalukannya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Acara resepsi berlangsung meriah, dengan lampu-lampu berkilauan dan musik yang menyenangkan. Semua tamu sepertinya terpesona dengan pengantin baru yang begitu serasi. Namun, bagi diriku, itu adalah momen untuk merancang kejatuhan mereka. Ketika aku masuk ke dalam gedung tempat resepsi berlangsung, aku bisa melihat mereka, Arman dan Sela, duduk di tengah, tersenyum bahagia. Mereka terlihat sempurna. Begitu sempurna hingga membuatku hampir merasa iri. Tapi aku tahu, iri bukanlah perasaanku yang utama saat itu. Kemarahanku lebih besar. Aku melangkah dengan hati-hati. Mataku tak lepas dari sosok Arman yang kini menjadi milik orang lain. Sela, dengan gaun putih bersinar, tampak bahagia di sampingnya. Semua orang memuji betapa serasinya mereka, betapa bahagianya mereka. Namun, aku tahu lebih baik. Kebahagiaan mereka hanyalah sebuah topeng. Di balik itu, ada kekosongan yang hanya bisa aku lihat. Aku tidak buru-buru. Aku ingin menikmati setiap detik momen ini. Waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih kuat, siapa yang lebih bisa bertahan, dan siapa yang benar-benar memiliki kendali. Semua tamu mulai melirik ke arahku. Mereka mungkin bertanya-tanya siapa aku, mengapa aku ada di sana. Tapi hanya ada satu orang yang aku pedulikan, Arman. Aku menatapnya dengan pandangan tajam yang penuh dendam. Sekarang saatnya. Dan dengan langkah yang mantap, aku menuju meja resepsi tempat Arman dan Sela duduk, siap untuk memberikan kejutan yang takkan pernah mereka lupakan. Aku melangkah pelan, seolah dunia di sekelilingku berhenti berputar. Setiap langkahku menuju meja resepsi mereka terasa seperti menginjakan kaki di medan perang yang penuh dengan kerumunan orang yang tidak tahu apa yang sedang aku persiapkan. Arman dan Sela, di tengah kebahagiaan mereka, mungkin merasa bahwa hari ini adalah puncak dari segalanya. Tapi aku tahu, ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebelum aku benar-benar mencapai meja tempat mereka duduk, aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan hanya tentang aku yang terluka. Ini tentang mengingatkan mereka berdua bahwa segala sesuatu yang mereka miliki tidak datang begitu saja tanpa konsekuensi. Aku yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka, yang pernah memberikan segalanya, tidak akan dilupakan begitu saja. Aku melihat mereka berdua duduk dengan anggunnya. Sela, dengan gaun putihnya yang berkilauan, tampak sempurna di mata semua orang. Matanya berbinar penuh kebahagiaan, dan senyumnya seperti terukir di wajahnya. Di sisi lain, Arman, mantan suamiku, tampak seperti pria yang baru saja memenangkan hadiah besar. Dia terlihat puas, seolah-olah dia telah mendapatkan semua yang dia inginkan. Tetapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa aku sudah mempersiapkan semuanya. Hari ini, aku yang akan mengendalikan segalanya. Aku menatap mereka, memastikan semua tamu undangan sibuk dengan percakapan mereka sendiri. Tak ada yang menyadari kehadiranku, kecuali satu orang yang tahu siapa aku, Arman. Matanya menangkapku saat aku berdiri di dekat meja resepsi. Aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya,
dan sekejap kemudian, dia mencoba untuk mengalihkan pandangannya, seolah tak ingin aku melihatnya. Tapi aku tahu dia tidak bisa menghindar kali ini. Dengan keyakinan yang semakin besar, aku melangkah mendekat. Setiap langkahku seperti dentuman yang menghentak hati Arman. Aku tahu dia merasa cemas, namun dia berusaha tetap tenang. Sela, yang masih tampak bahagia di sampingnya, tidak menyadari perubahan itu. Dia masih berbicara dengan tamu di sebelahnya, tampak begitu sibuk menikmati perhatian. Namun, bagi diriku, tidak ada waktu untuk menunggu lebih lama. Aku ingin memberikan kejutan besar, dan itu akan dimulai sekarang. Aku berhenti tepat di depan meja mereka, hanya beberapa inci di antara aku dan Arman. Semua tamu yang hadir kini mulai memperhatikan kehadiranku. Beberapa pasang mata mulai mengalihkan pandangannya ke arahku, namun hanya satu mata yang aku pedulikan, mata Arman. Aku tersenyum, bukan senyum penuh kebahagiaan, tetapi senyum penuh arti. Senyum yang menunjukkan pada Arman bahwa aku datang untuk mengambil kembali kendali atas hidupku yang pernah dia rusak. Aku melihatnya sedikit terkejut, tapi dia mencoba menyembunyikan kegugupannya. Tidak cukup kuat, meskipun dia berusaha sebaik mungkin. Sela, yang masih terlibat percakapan dengan orang lain, akhirnya menoleh dan melihatku. Matanya sempat terperangah, namun dia langsung tersenyum. Mungkin dia berpikir aku hanya salah satu tamu biasa yang tak dikenal. Namun senyumannya terlihat sedikit kaku, seolah-olah ada yang tidak beres. Dan aku tahu, dia bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Aku melirik Arman, yang kini tampaknya tidak tahu harus berbuat apa. Dia mulai gugup. Matanya tak bisa lagi tertuju padaku, berusaha mengalihkan perhatian ke arah lain, tapi tak berhasil. Aku mengambil napas panjang dan tanpa ragu melangkah lebih dekat. Aku melihat Sela dengan tajam. "Selamat ya, Sela," ucapku, suaraku dingin namun penuh arti. Sela tampak sedikit terkejut, mungkin tak mengira aku akan berbicara padanya. "Ah, terima kasih, Andini. Senang bisa bertemu denganmu di sini," jawabnya dengan senyum, namun sedikit terpaksa. Tapi aku bisa melihat melalui senyumnya. Dia tahu ada yang salah. Tanpa menunggu lebih lama, aku menoleh ke Arman yang kini mulai tampak semakin gelisah. "Arman," panggilku, suaraku mengalir begitu tenang, meski hatiku bergejolak. "Kau masih ingat hari-hari kita bersama, kan?" Dia menundukkan wajahnya sejenak, kemudian perlahan mengangkat kepala, namun tidak berani menatapku langsung. "Andini, aku..." Arman mulai berbicara, tapi kata-katanya terhenti. "Jangan terlalu banyak bicara, Arman," lanjutku, tanpa memberi ruang untuk penjelasan. "Aku di sini bukan untuk mendengar kata-kata kosong dari seseorang yang sudah menghancurkan hidupku. Aku di sini untuk menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya kau tahu." Semua mata kini tertuju pada kami. Keheningan mulai terasa di ruang resepsi. Aku bisa merasakan ketegangan itu. Beberapa tamu saling berbisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu, namun mereka bisa merasakannya. Arman tampak semakin cemas, dan itu adalah hal yang aku inginkan. Ini adalah saatnya. Aku memandang ke sekitar, memastikan semua tamu sedang memperhatikan. "Kau tahu, Arman," kataku dengan suara yang lebih lantang, "aku sudah berusaha menjadi istri yang terbaik untukmu. Aku berusaha menahan semua pengkhianatanmu, berusaha untuk memperbaiki hubungan kita. Tapi lihat apa yang kau lakukan padaku." Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri, meski kemarahan di dalam diriku masih memuncak. Sela tampak terdiam, mencoba untuk memahami situasi ini. Namun,
Aku tahu, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Arman. Sudah cukup, Andini. Arman akhirnya berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Kita tidak perlu berbicara tentang masa lalu. Tidak, Arman. Jawabku tegas. Kau tidak bisa melupakan masa lalu begitu saja. Apalagi yang sudah terjadi antara kita. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Sesuatu yang tidak akan pernah kau lupakan. Aku mengambil langkah mundur sedikit. Memandang Arman dengan tatapan yang dalam. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang mengingatkan mereka berdua. Dan di saat itu juga, aku tahu, mereka akan melihat siapa Andini sebenarnya. Suasana resepsi mulai terasa semakin tegang. Para tamu yang sebelumnya sibuk dengan obrolan ringan mereka kini mulai memperhatikan. Beberapa tampak bingung, beberapa lainnya tampak tertarik. Di balik senyum lemah yang dipaksakan oleh Sela, aku bisa merasakan ketegangan yang terpendam. Arman, mantan suamiku, tampak semakin gelisah. Matanya berkeliling, seolah mencari jalan keluar dari situasi yang tak pernah dia duga akan terjadi. Aku tidak memberi mereka kesempatan untuk menghindar. Semua yang terjadi di ruangan ini, dalam hidup mereka, adalah hasil dari keputusan yang mereka buat. Mereka mungkin merasa bahagia hari ini, tetapi mereka lupa bahwa ada harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan itu. Sela, kamu tahu kan? Aku mulai dengan suara yang cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Bahwa kita semua punya cerita masing-masing, dan cerita kita mungkin sedikit lebih rumit daripada yang kalian pikirkan. Sela menatapku dengan pandangan yang tidak bisa kuterjemahkan. Namun, aku bisa melihat kecemasan mulai terlihat di matanya. Arman, di sisi lain, hanya memandangi meja, berusaha menghindari pandanganku. Kau tahu, Arman, lanjutku, mengalihkan perhatian sepenuhnya pada mantan suamiku. Aku dulu begitu mencintaimu. Aku memberikan segalanya untukmu. Bahkan ketika kau mengkhianatiku berulang kali. Aku tetap bertahan, berharap kau akan kembali menjadi pria yang aku kenal. Aku bisa merasakan napasku terengah-engah. Tapi ini bukan saatnya untuk berhenti. Ini adalah waktuku untuk berbicara, untuk mengungkapkan semua yang terpendam selama ini. Tapi kau memutuskan untuk memilih Sela, bukan? Tanyaku dengan nada yang lebih rendah, tapi tetap penuh kekuatan. Kau memilihnya, meski aku yang selalu ada di sampingmu. Meski aku yang melahirkan anak-anak kita, meski aku yang berjuang untuk kita, kau lebih memilih kebahagiaan yang semu. Aku menatap Arman, yang kini menundukkan wajahnya, tampak semakin sulit bernapas. Ini adalah pukulan pertama. Tamu-tamu yang hadir di resepsi ini mulai saling berbisik. Beberapa dari mereka sudah mengetahui kisah kami, namun tidak sedikit yang baru pertama kali mendengar cerita ini. Aku tahu mereka ingin tahu lebih banyak, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sela, yang semula tampak begitu anggun dan penuh percaya diri, kini tampak terdiam. Wajahnya mulai berubah. Ekspresinya yang awalnya cerah berubah menjadi cemas. Aku tahu apa yang dia rasakan. Dia mulai menyadari bahwa di balik senyum manis dan penampilannya yang sempurna, ada banyak hal yang belum dia ketahui. Apa yang kau inginkan, Andini? Suara Arman terdengar serak. Akhirnya dia mengangkat wajahnya dan menatapku. Sudah cukup. Aku minta maaf atas semuanya. Tapi ini bukan tempatnya untuk bicara tentang masa lalu. Aku tertawa pelan. Suaraku penuh dengan sarkasme. Minta maaf? Kau pikir itu akan cukup? Arman? Kau pikir aku datang ke sini hanya untuk mendengarkan permintaan maaf yang kosong? Arman terdiam. Tampaknya tidak tahu harus berkata apa. Sela tampak semakin cemas. Namun dia berusaha keras untuk tetap tenang. Tapi kamu tahu, Arman,
Lanjutku dengan senyum yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa manis. Aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan kata-kata kosong. Aku datang untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kata maaf yang kau lontarkan. Sela mulai terlihat gelisah. Mungkin dia merasa ada yang tidak beres. Ada yang lebih dalam dari sekedar pembicaraan biasa antara mantan istri dan suami. Aku mengalihkan pandangan ke dirinya, mengamatinya sesaat, sebelum aku melanjutkan. Ini tentang waktu, ucapku dengan tegas. Kau mungkin berpikir aku sudah menyerah, bahwa aku sudah move on dari apa yang kau lakukan padaku. Tapi kenyataannya, Arman, tidak ada yang benar-benar bisa melupakan masa lalu. Aku melangkah lebih dekat ke meja mereka. Arman menghindari pandanganku. Namun aku tahu ini adalah saat yang tepat. Aku ingin kalian berdua tahu satu hal, lanjutku dengan suara yang cukup keras. Hari ini bukan hanya tentang kalian berdua yang berbahagia, tapi tentang aku yang akhirnya bisa melepaskan semua rasa sakit ini. Aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak akan pernah menjadi korban kalian. Aku berhenti sejenak, memberi waktu bagi kata-kataku untuk meresap. Di ruangan itu, semua mata kini tertuju padaku, menyaksikan setiap kata yang keluar dari mulutku. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu, apa yang aku lakukan hari ini akan menjadi bagian dari kisah hidup mereka. Dan untuk ucapku, menatapnya tajam. Kamu mungkin merasa kau mendapatkan segalanya, tetapi kau tidak tahu harga dari semua kebahagiaan ini. Kau tidak tahu apa yang aku korbankan untuk Arman, dan apa yang aku lalui selama ini. Sela terlihat terkejut, bibirnya mulai sedikit bergetar. Namun dia mencoba tetap tersenyum. Namun aku bisa melihatnya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pernikahan mereka. Dia hanya tahu bagian yang dia inginkan untuk dilihat. Tapi aku tahu, Sela akan segera mengerti. Semua yang ada di dunia ini, ada harganya. Dan harga dari kebahagiaan mereka, adalah harga yang tak akan pernah bisa mereka bayar dengan cukup. Aku memalingkan wajahku dari mereka, dan melangkah mundur. Nikmati hari ini, Arman, Sela, kataku dengan suara penuh penekanan. Karena ini adalah hari terakhir kalian bisa merasa benar-benar bahagia. Dan dengan itu, aku meninggalkan mereka, meninggalkan ruang resepsi yang kini dipenuhi dengan bisikan dan tatapan penuh tanda tanya. Aku tahu, langkahku yang berikutnya akan lebih jauh dari sekedar kejutan ini. Aku akan membuat mereka membayar semuanya. Dan hari ini hanyalah awal dari rencanaku. Aku tidak langsung pulang setelah kejadian di resepsi itu. Aku tahu, aku perlu waktu untuk mengumpulkan semua potongan rencanaku yang belum selesai. Rasanya seperti ada kegembiraan yang mengalir dalam diriku. Aku sudah menunggu momen ini begitu lama. Dan kini, saat itu tiba. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang diam, yang membiarkan dirinya diinjak-injak dan terlupakan. Tapi, di balik rasa puas yang aku rasakan, ada satu hal yang tidak bisa kutepis. Semua yang terjadi hari itu, semua yang aku ungkapkan, adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Dan aku bukan orang yang mudah puas hanya dengan satu langkah kecil. Aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, memandang keluar jendela. Pikiranku mulai berputar, menyusun langkah-langkah berikutnya. Kejutan di resepsi tadi hanyalah permulaan. Aku tahu, Arman dan Sela pasti merasa cemas sekarang. Mereka pasti tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi ini. Itulah yang aku inginkan, kebingungan mereka. Aku mengambil ponselku dan membuka galeri. Foto-foto kenangan bersama Arman, pesan-pesan lama yang sempat dia kirimkan padaku, semua itu masih ada di sana. Aku menyimpan semuanya, meskipun aku sudah tidak memerlukannya lagi. Ini bukan soal kenangan.
Ini tentang mengingat siapa yang sebenarnya dia, siapa kami, dan apa yang pernah terjadi. Apakah kau yakin ini yang harus dilakukan, Andini? Suara ibuku yang lembut terdengar, memecah lamunanku. Aku menoleh dan melihat wajahnya yang penuh perhatian. Ibu selalu begitu, sangat peduli dan penuh kasih. Tetapi dia juga tahu betapa dalam luka yang pernah kubawa. Aku tidak bisa hanya diam, Bu, jawabku dengan suara yang penuh keyakinan. Aku sudah cukup menderita. Semua yang aku lakukan ini adalah untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Ibu tidak berkata apa-apa. Tetapi aku tahu dia mengerti. Dia tahu aku lebih kuat dari yang dia pikirkan. Aku sudah melalui begitu banyak hal bersama Arman. Dan meskipun dia adalah ayah dari anak-anakku, aku tidak akan pernah membiarkan dia meninju hatiku lagi. Malam itu, aku memutuskan untuk menulis surat. Bukan surat biasa, melainkan surat yang akan mengubah segala hal. Aku ingin Arman dan Sela tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai. Surat itu akan dikirimkan ke rumah mereka. Di sana, aku akan melepaskan perasaan yang selama ini terpendam. Mungkin dengan cara yang mereka tidak pernah bayangkan. Keesokan harinya, saat aku sedang mempersiapkan surat itu, teleponku berbunyi. Aku melihat nama Arman muncul di layar. Aku menarik napas panjang. Aku sudah tahu dia pasti akan menghubungiku, tetapi aku belum siap untuk berbicara dengannya. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahan lagi. Dengan sedikit rasa penasaran, aku mengangkat telepon. Andini, suara Arman terdengar terburu-buru. Aku minta maaf untuk apa yang terjadi di resepsi kemarin. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan dariku, tetapi itu bukan cara yang benar untuk menyelesaikan masalah kita. Aku tertawa. Suara tawaku terasa ringan, namun ada kekuatan yang tak terukur di baliknya. Arman, kau benar. Itu bukan cara yang benar, tetapi itu adalah cara yang aku pilih. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sudah tidak bisa lagi menjadi Andini yang dulu. Aku sudah berubah. Ada keheningan sejenak di sisi lain telepon. Aku bisa membayangkan Arman yang terdiam. Kebingungannya semakin jelas. Jadi, apa yang sebenarnya kau inginkan, Andini? Tanya Arman. Suara ketidakpastian terdengar jelas. Apa yang aku inginkan? Jawabku dengan sedikit ejekan dalam suara. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kau merasakan apa yang telah kau buat pada hidupku. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah menjadi korban kalian. Ini bukan saatnya untuk bermain-main, Andini. Suara Arman semakin serius. Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang keluarga baru aku dan Sela. Kami ingin mulai hidup tanpa masa lalu yang terus menghantui. Aku menutup mataku sejenak, merasakan amarah yang memuncak. Keluarga baru? Ucapku dengan sinis. Kau pikir aku akan membiarkan kalian bahagia begitu saja? Kau pikir aku akan duduk diam dan membiarkan kalian hidup seperti keluarga bahagia? Tidak, Arman. Aku punya rencana, dan itu akan membuat hidup kalian jauh lebih sulit daripada yang kalian bayangkan. Suara Arman terdengar cemas, hampir seperti panik. Andini, apa yang kau rencanakan? Kau tahu, ini sudah cukup jauh. Jangan buat ini semakin buruk. Aku tersenyum, meski tak ada kegembiraan di wajahku. Oh, Arman, ini baru permulaan. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali semuanya seperti dulu. Tidak akan pernah. Aku menutup telepon itu tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lagi. Ini sudah cukup. Kini, aku sudah menyusun langkah selanjutnya. Aku tahu apa yang harus dilakukan.
Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin dekat dengan tujuan. Aku mengirim surat itu, dan tak lama kemudian, aku mendapatkan balasan dari Arman. Namun, kali ini, itu bukan hanya sekadar kata-kata maaf. Aku tahu mereka mulai merasa terpojok. Itu adalah awal dari rencana panjangku. Setiap detik yang berlalu, aku semakin yakin bahwa aku sedang bergerak ke arah yang benar. Kali ini, tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku akan membuat mereka membayar untuk semuanya. Setelah surat yang aku kirimkan, aku merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Semua yang aku rencanakan selama ini, semua yang aku perbuat, semuanya mulai menunjukkan hasil. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu satu hal. Mereka akan merasa terpojok. Dan itu adalah awal dari semuanya. Hari itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar komputer yang penuh dengan dokumen-dokumen yang belum selesai. Pikiranku melayang, kembali ke peristiwa beberapa hari lalu di resepsi Arman dan Sela. Begitu banyak hal yang aku ingin katakan, begitu banyak yang ingin aku ungkapkan, tetapi aku tahu waktu untuk itu akan datang dengan sendirinya. Aku harus lebih cerdik. Ponselku bergetar di atas meja. Ponselku bergetar di atas meja. Aku melihat nama Arman muncul di layar, dan sejenak aku merasa sedikit geli. Dia tidak pernah belajar. Ya? Aku membiarkan telepon itu berdering beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. Andini, suara Arman terdengar gugup, seolah dia tahu bahwa aku bukan lagi Andini yang dulu. Aku ingin bicara denganmu tentang apa yang terjadi kemarin. Aku menarik napas panjang. Kau ingin bicara tentang apa, Arman? Kau ingin memohon lagi? Atau hanya ingin memperjelas semuanya untuk dirimu sendiri? Di sisi lain, aku bisa mendengar suara nafasnya yang berat. Andini, aku hanya ingin kau berhenti melakukan hal-hal seperti itu. Ini sudah terlalu jauh. Kami hanya ingin hidup tenang, tanpa gangguan dari masa lalu. Aku tersenyum miris. Tenang? Kau pikir, setelah semua yang kau lakukan, kau bisa hidup tenang begitu saja? Kalian berdua punya hidup baru, kan? Jadi kenapa kau masih terhubung dengan masa lalu yang menyakitkan? Aku bisa merasakan ketegangan yang mulai terasa di udara. Aku tidak pernah meminta ini, Andini. Suara Arman terdengar lebih lembut, namun ada ketegangan yang bisa kurasakan. Aku tidak ingin membuat hidupmu lebih sulit. Kau sudah membuat hidupku sulit sejak pertama kali kau mengkhianatiku. Jawabku, dengan nada yang lebih tenang dari sebelumnya. Kau bisa meminta maaf berulang kali, tapi itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba ada keheningan di ujung telepon. Aku bisa membayangkan wajahnya yang penuh kebingungan, seperti seorang anak kecil yang merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi apa yang sebenarnya kau inginkan, Andini? Tanya Arman akhirnya. Apa yang akan membuatmu puas? Aku tidak langsung menjawab. Aku memikirkan jawabanku dengan hati-hati. Aku ingin melihat kalian merasakan apa yang aku rasakan. Jawabku akhirnya, suaraku rendah, namun penuh dengan penekanan. Aku ingin melihat kalian berdua terperangkap dalam permainan ini yang kau mulai. Aku ingin kalian tahu bahwa tidak ada yang bisa berjalan mulus begitu saja setelah apa yang kalian lakukan. Suasana menjadi semakin canggung. Aku bisa merasakan Arman ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu. Mungkin dia tahu bahwa aku sudah tidak bisa lagi dibujuk dengan kata-kata manis. Apa yang kau rencanakan, Andini? Suara Arman mulai terdengar serius, hampir terdesak. Jangan khawatir, Arman. Kau akan segera tahu.
Jawabku dengan senyum di wajah meski Arman tidak bisa melihatnya. Aku tahu aku sudah membuatnya merasa semakin terpojok. Selama beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai melangkah lebih jauh. Aku menghubungi beberapa orang yang aku tahu bisa membantu mempercepat rencanaku. Aku tidak memerlukan bantuan besar, hanya sekedar beberapa trik kecil untuk menambah ketegangan dalam hidup mereka. Dan aku tahu, mereka mulai merasa cemas. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Arman semakin terpojok, dan setiap langkah yang aku ambil semakin membuat mereka kesulitan. Aku tidak ingin menyakiti mereka begitu saja, tapi aku juga tahu bahwa mereka harus merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Hari itu datang ketika aku menemukan cara untuk melibatkan Sela dalam permainan ini. Aku tahu bahwa dia tidak sekuat yang dia kira, dan aku bisa merusak kebahagiaan yang mereka bangun begitu rapuh. Aku menghubungi seseorang yang tahu banyak tentang Sela dan bisnis keluarga mereka. Terkadang, informasi adalah senjata yang paling ampuh. Aku mengirimkan beberapa pesan, membuatnya seolah-olah sebuah kebetulan bahwa ada seseorang yang memanfaatkan Sela dalam bisnisnya. Aku tidak akan membiarkan Sela merasa aman. Dan Arman, meskipun dia tidak tahu, mulai merasa adanya perubahan. Beberapa hari setelah aku mengirimkan informasi itu, Sela meneleponku. "Andini, aku tahu kamu yang melakukan ini." Suaranya penuh dengan kemarahan. "Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa kamu tidak bisa membiarkan kami hidup tenang?" Aku tertawa pelan, tidak mengerti mengapa Sela begitu marah. "Tenang? Kau pikir, setelah semua yang terjadi, aku akan membiarkan kalian hidup tenang begitu saja? Ini tentang Arman dan aku, Andini. Kami sudah memiliki hidup kami sendiri sekarang." Sela mulai terdengar terisak. "Tapi kenapa kamu masih terus mengganggu kami?" "Karena aku ingin melihat kalian jatuh, Sela. Dan itu akan terjadi," jawabku dengan suara yang penuh percaya diri. "Kalian akan merasakan semua yang aku rasakan. Tidak ada yang bisa lari dari kenyataan." Aku menutup telepon itu dengan perasaan puas. Langkah selanjutnya sudah dekat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari apa yang akan datang. Dan aku, Andini, akhirnya mendapatkan pembalasan yang sempurna. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan panjang, tetapi kali ini, aku yang akan menang. Bab 6. Permainan yang tak terelakkan. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu, aku semakin merasa yakin bahwa rencana yang aku susun begitu lama sedang berjalan dengan sempurna. Ketegangan di antara Arman dan Sela semakin terasa. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakang mereka, dan aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bernapas dengan tenang. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, melihat keluar jendela. Ada perasaan puas yang sulit dijelaskan. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi wanita yang baik, mencintai, memahami, dan berkorban. Namun, Arman membuang semua itu begitu saja. Kini, aku hanya ingin melihatnya merasakan apa yang aku rasakan. Namun, meskipun kebencian dan keinginan untuk membalas dendam menguasai pikiranku, ada satu hal yang selalu menghantui: anak-anak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan aku ingin mereka tumbuh tanpa beban ini. Tapi aku juga tahu, ini adalah sesuatu yang harus mereka pelajari, bahwa tidak ada yang bisa lolos begitu saja dengan menyakiti orang yang mencintai mereka. Beberapa hari setelah aku berbicara dengan Sela, aku mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Sela terlibat dalam sebuah masalah besar dengan bisnis keluarganya. Kebetulan yang luar biasa, bukan? Informasi ini datang dari seseorang yang dekat dengan keluarga mereka. Aku tahu ini adalah titik balik yang aku tunggu-tunggu.
Aku tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Aku segera merencanakan langkah selanjutnya. Tanpa membuang waktu, aku menyusun rencana untuk menyebarkan informasi itu lebih luas. Aku tahu Sela sangat menjaga citranya, dan kali ini, citra itu akan hancur. Aku memulai dengan menyebarkan rumor tentang ketidakberesan dalam bisnis keluarganya ke beberapa orang yang berhubungan dengan dunia usaha. Aku ingin Sela merasa terpojok, merasa bahwa dia tidak punya jalan keluar. Beberapa hari kemudian, kabar itu mulai tersebar. Reaksi Sela sangat terlihat. Dia mulai panik. Aku bisa merasakannya melalui setiap pesan yang masuk ke ponselku. Aku tahu dia semakin kehilangan kontrol. Namun, aku tidak berhenti di situ. Aku ingin lebih. Aku ingin Arman merasakan betapa rapuhnya dunia yang dia bangun dengan Sela. Aku ingin melihatnya berjuang, merasa bahwa dunia yang dia anggap akan aman dan damai, ternyata penuh dengan kebohongan. Aku memutuskan untuk mengundang Arman ke tempat yang lebih pribadi. Aku ingin memastikan bahwa dia tahu siapa yang mengendalikan permainan ini. Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe yang cukup sepi, tempat yang cukup aman untuk kami berdua berbicara tanpa gangguan. Aku tahu Arman akan datang. Aku tahu dia merasa cemas, tetapi dia juga terlalu egois untuk tidak bertemu denganku. Ketika aku tiba di kafe itu, aku sudah bisa melihat Arman duduk di sudut meja, tampak gelisah. Aku bisa membaca ekspresinya. Dia mencoba tetap tenang, tetapi aku tahu dia terhimpit oleh kekhawatiran. Aku berjalan mendekat dan duduk di hadapannya tanpa berkata apa-apa. "Apa yang kau inginkan, Andini?" Suara Arman terdengar penuh kelelahan. "Aku sudah cukup menderita karena semua yang terjadi. Aku ingin hidup dengan tenang. Aku ingin kamu berhenti mengganggu hidup kami." Aku menatapnya lama, memperhatikan setiap detail wajahnya yang dulu aku kenal begitu baik. Dia terlihat lebih tua, lebih lelah, dan lebih rapuh daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Aku merasa sedikit terenyuh, tetapi segera menyadari bahwa ini adalah yang dia dapatkan setelah semua yang dia lakukan padaku. "Aku hanya ingin melihat kalian merasakan apa yang kalian lakukan padaku," jawabku dengan tenang. "Kalian tidak pernah peduli, Arman. Aku dan anak-anak, semua yang kita lewati, kalian buang begitu saja. Kalian menganggap aku tidak ada, dan kini aku akan membuat kalian merasakan apa yang sudah aku rasakan selama ini." Arman menggelengkan kepala, seolah tidak bisa menerima kenyataan. "Aku tidak tahu harus apa lagi. Andini, apa yang kau inginkan dariku? Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu berhenti?" Aku tersenyum tipis, tetapi ada rasa puas di dalam hatiku. Dia masih tidak mengerti. Dia masih mencoba mencari cara untuk memperbaiki semuanya dengan kata-kata kosongnya. "Kau tidak bisa melakukan apa-apa, Arman," jawabku dengan tenang. "Kalian sudah terjebak, dan tidak ada jalan keluar. Aku sudah cukup lama menunggu saat ini, dan kini aku akan membuat kalian membayar. Disinilah aku, di tengah permainan yang sudah aku atur. Aku tidak perlu lagi mengemis perhatian atau pengakuan dari Arman. Aku tidak butuh permintaan maaf darinya. Aku hanya ingin dia merasa seperti yang aku rasakan, terjebak, tanpa jalan keluar. Jangan lakukan ini, Andini," Arman berkata dengan nada yang mulai terdengar putus asa. "Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu." Aku menatapnya tanpa ekspresi, namun ada sesuatu yang dalam diriku yang mengatakan, "Ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang bagaimana kalian memperlakukan orang yang pernah kalian cintai. Dan sekarang, kau harus merasakan akibatnya," jawabku perlahan. "Ini adalah balasanku."
Dan kau akan belajar untuk menghargai semua yang telah kau buang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku melihat dunia mereka mulai terbalik. Sela mulai kehilangan kontrol atas bisnisnya. Ketika masalah-masalah itu mulai muncul satu persatu, Arman mulai merasa terpojok, semakin cemas. Aku tahu aku sudah berada di jalur yang benar. Rencana yang aku bangun selama ini semakin membuahkan hasil. Aku menatap ponselku dengan senyuman tipis. Ini baru permulaan. Aku sudah membuat mereka merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan. Tetapi aku tahu, jauh di dalam hati, aku tidak akan berhenti sampai aku melihat semuanya runtuh di hadapan mereka. Hari demi hari, aku semakin dekat dengan tujuanku. Setiap langkah yang kuambil, semakin memantapkan niatku untuk membuat Arman dan Sela merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Mungkin mereka merasa mereka sudah berhasil mengendalikan hidupku, namun mereka salah besar. Aku adalah perempuan yang tidak akan menyerah begitu saja, bahkan setelah segala pengkhianatan yang mereka lakukan. Aku tahu bahwa saat ini aku telah mengatur papan catur dengan sempurna. Segala sesuatu sudah berada di tempatnya, dan permainan yang aku mulai ini hampir mencapai puncaknya. Sekarang, saatnya untuk bergerak lebih jauh. Hari itu, aku menerima sebuah undangan. Sebuah kartu yang ditujukan untukku. Acara resepsi pernikahan Arman dan Sela. Aku menatap kartu itu lama, mengingat kembali saat-saat ketika aku dan Arman dulu merencanakan pernikahan kami. Semua kebahagiaan itu kini hancur begitu saja karena pengkhianatan yang dia lakukan. Tanpa ragu, aku merobek kartu undangan itu. Aku sudah memutuskan. Tidak akan ada lagi yang bisa membuatku mundur. Ini adalah kesempatan yang sudah lama kutunggu. Aku mengatur langkah-langkahku dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap detil perencanaan yang telah kususun sebelumnya tidak akan gagal. Aku ingin mereka melihatku di resepsi mereka, di tengah pesta yang mereka anggap akan menjadi hari bahagia mereka. Aku ingin Arman merasakan malu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari pernikahan tiba. Resepsi berlangsung di sebuah gedung megah, tempat yang dulu menjadi impian kami. Aku mengenakan gaun yang elegan, tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menarik perhatian. Aku bukan lagi Andini yang dulu. Aku bukan wanita yang kehilangan arah setelah pengkhianatan itu. Aku adalah Andini yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berbahaya. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap langkahku menuju gedung itu terasa penuh dengan harapan dan rencana yang matang. Aku bisa melihat Arman dan Sela di atas panggung, tersenyum ceria, seolah dunia mereka sempurna. Tapi di balik senyum itu, aku tahu ada kebohongan yang membusuk di dalamnya. Aku berjalan dengan percaya diri ke arah tempat duduk VIP. Semua orang tampaknya mengenaliku. Beberapa mata melirik. Namun aku tidak peduli. Semua perhatian yang aku dapatkan saat itu adalah bagian dari permainanku. Aku tahu aku harus membuat momen ini tak terlupakan. Ketika aku duduk di kursi yang sudah disiapkan untukku, aku bisa merasakan tatapan Arman yang penuh kebingungan dan ketegangan. Dia tahu aku ada di sana, dan dia pasti berpikir tentang apa yang aku rencanakan. Namun, aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku hanya duduk dengan tenang, menyaksikan semua yang terjadi. Acara pernikahan berjalan seperti biasa, namun setiap detilnya terasa seperti sebuah sandiwara. Semua tamu menikmati hidangan, berdansa, dan tertawa. Namun aku tahu ada sesuatu yang sangat salah. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan di dalam diri Arman dan Sela. Mereka tahu ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Kemudian, saat yang paling ditunggu-tunggu datang. Waktu untuk memulai permainan.
Aku berdiri dan menghadap ke arah meja resepsi tempat Arman dan Sela duduk. Dengan langkah yang mantap, aku berjalan menuju mereka. Dan saat aku berdiri di depan mereka, seluruh ruangan seakan terdiam. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu mereka mulai merasa cemas. Aku tahu kalian berdua sangat bahagia hari ini, kataku dengan suara yang cukup keras, agar semua orang yang ada di ruangan itu mendengarnya. Kalian pikir ini adalah hari terindah dalam hidup kalian, bukan? Tetapi kalian lupa satu hal penting, bahwa kebahagiaan ini dibangun di atas penderitaan orang lain. Suasana langsung berubah. Beberapa tamu saling berpandangan, sementara Sela dan Arman terlihat kaku. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah Sela, sementara Arman berusaha untuk tetap tenang meskipun jelas terlihat kecemasannya. Kalian berdua begitu cepat melupakan semuanya. Kalian lupa tentang apa yang kalian lakukan padaku. Arman, kalian pikir aku akan tinggal diam dan membiarkan kalian hidup bahagia di atas penderitaanku? Lanjutku, nadaku tajam dan penuh amarah yang terkendali. Tepat pada saat itu, aku menunjukkan bukti yang aku bawa. Sebuah dokumen yang mengungkapkan rahasia besar yang telah lama disembunyikan oleh Arman dan Sela. Ini adalah informasi yang bisa menghancurkan mereka berdua. Dokumen itu adalah rekaman percakapan antara Sela dan seorang pengusaha yang terkait dengan bisnis Arman. Percakapan itu mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan penipuan besar dalam menjalankan usaha keluarga mereka. Semua orang di ruangan itu mulai berbisik, dan aku bisa melihat ketakutan di mata Sela. Dia tahu, permainan ini sudah berakhir untuknya. Ini yang sebenarnya kalian coba sembunyikan dari dunia, bukan? Ini adalah kenyataan yang kalian coba tutup-tutupi dengan pernikahan ini, kataku dengan senyum yang semakin lebar. Aku tahu aku telah memenangkan permainan ini. Sela terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Arman mencoba membela dirinya, tetapi kata-katanya tampak tak berdaya. Keduanya sudah terjebak dalam kebohongan yang mereka buat sendiri. Tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua tamu yang hadir kini tahu siapa mereka sebenarnya. Ketenangan yang aku ciptakan begitu memuaskan. Aku telah menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada yang bisa lolos begitu saja setelah menyakiti orang yang tulus mencintai mereka. Aku berbalik dan berjalan keluar dari gedung itu, meninggalkan mereka dengan malu dan kebingungan. Aku tidak perlu lagi tinggal di tempat itu untuk merayakan kemenangan. Aku tahu, malam ini adalah titik puncak dari segala yang telah terjadi, dan aku merasa puas. Namun, dalam hatiku, ada satu hal yang lebih berharga dari semuanya. Balasan yang sudah aku beri, tak hanya kepada Arman, tapi juga kepada Sela. Ini adalah pembalasan yang tak akan mereka lupakan. Aku melangkah keluar dari gedung resepsi itu dengan langkah yang ringan, meski hatiku sebenarnya terasa penuh dengan kelegaan yang mendalam. Segala amarah dan kesedihan yang selama ini mengendap, kini mulai terbayar lunas. Namun, aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya permulaan dari perjalanan panjangku untuk benar-benar membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantui. Aku tidak langsung pulang ke rumahku. Sebaliknya, aku berjalan ke mobilku dengan langkah tenang, bahkan seakan-akan dunia tidak lagi bisa menggangguku. Sore itu, langit berwarna merah keemasan, dan aku merasa seolah langit pun merayakan pembalasan yang baru saja aku lakukan. Aku merasa bebas. Setibanya di rumah, aku duduk di depan cermin, menatap bayangan diriku yang tampak sangat berbeda. Aku bukan lagi Andini yang dulu. Yang tersisa adalah perempuan yang lebih kuat, lebih teguh, dan yang kini tahu apa artinya meraih keadilan. Aku melihat diriku tersenyum tipis, seakan merayakan kemenangan yang tak terlihat oleh siapapun, kecuali aku. Malam itu,
Aku tidak merasa kesepian. Malah, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku bisa merasakan energi baru mengalir dalam diriku. Namun, aku tahu aku harus tetap waspada. Perjalanan ini belum selesai. Arman dan Sela mungkin telah malu di hadapan dunia, tetapi mereka pasti akan berusaha untuk membalikan keadaan. Dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Jika mereka berpikir bahwa aku hanya akan berhenti di sini, mereka salah besar. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bangkit begitu saja. Keesokan harinya, aku kembali ke rutinitasku seperti biasa. Namun, ada yang berbeda. Beberapa teman lama yang pernah aku kenal, bahkan orang-orang yang dulu pernah bekerja dengan Arman, mulai menghubungiku. Mereka semua tampaknya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa aku tiba-tiba muncul begitu kuat setelah bertahun-tahun memendam kesedihan. Aku tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Aku lebih memilih untuk bermain-main dengan informasi yang aku punya, memberikannya sedikit demi sedikit, seperti potongan puzzle yang akan mengungkap seluruh cerita. Setiap kali mereka bertanya, aku hanya tersenyum, membiarkan mereka berimajinasi tentang apa yang terjadi di balik layar. Mereka semua tahu bahwa aku adalah orang yang dulu sangat terluka, namun mereka tidak pernah tahu bahwa aku bisa menjadi orang yang jauh lebih berbahaya. Hari demi hari, aku semakin merasa kuat. Ketenangan yang aku rasakan setelah itu adalah sebuah kebebasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun aku tidak menyukai kenyataan bahwa aku harus melukai orang yang pernah aku cintai, aku tahu ini adalah jalan terbaik untuk mengakhiri semua penderitaan yang telah dia berikan kepadaku. Beberapa minggu berlalu, dan aku melihat Arman mencoba untuk menghubungiku. Ada pesan singkat darinya yang masuk ke teleponku. Namun aku hanya membacanya dengan tatapan kosong. Dia ingin berbicara. Aku tertawa kecil. Apakah dia benar-benar berpikir aku akan memberi dia kesempatan untuk berbicara setelah semua yang dia lakukan? Aku tidak membalas pesannya, dan aku tahu itu membuatnya semakin bingung. Tapi aku tidak peduli. Dia harus merasakan kebingungannya sendiri. Aku ingin dia merasakan betapa sakitnya berada di posisi yang sama seperti yang aku rasakan dulu. Malam itu, aku menerima telepon dari seorang teman lama. Itu adalah Rina, teman dekatku yang dulu bekerja di perusahaan Arman. Ternyata, dia tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah pesta pernikahan Arman dan Sela. Aku mendengarkan dengan seksama, hati-hati mengumpulkan informasi yang bisa menjadi kunci dalam langkah berikutnya. Arman sangat marah. Andini, kata Rina melalui telepon. Dia merasa dipermalukan di hadapan semua orang. Dia tidak tahu harus bagaimana, dan Sela tampaknya tidak bisa membantunya. Mereka berdua bingung tentang apa yang harus dilakukan. Aku hanya tersenyum mendengar kata-katanya. Mereka akhirnya merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan selama bertahun-tahun. Aku tahu ini belum selesai. Arman dan Sela mungkin merasa malu, tetapi mereka akan berusaha untuk membalas dendam. Dan aku harus siap untuk itu. Malam itu aku duduk sendirian, berpikir tentang langkah selanjutnya. Aku tahu permainan ini masih jauh dari selesai. Aku telah melangkah jauh, dan aku tidak akan berhenti sekarang. Dengan atau tanpa mereka, aku akan terus melangkah. Aku tidak lagi takut. Kepercayaan diri yang dulu hilang kini kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa lebih bebas, lebih mandiri, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Arman dan Sela tidak tahu bahwa meskipun mereka mungkin merasa terpojok, aku adalah orang yang lebih pintar dalam hal ini. Mereka sudah melakukan kesalahan besar, dan aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk memperbaikinya. Bahkan jika mereka mencoba kembali untuk menghancurkanku,
Mereka hanya akan menemukan lebih banyak hal yang tidak mereka harapkan. Aku tersenyum, menatap langit malam yang sepi. Ini adalah permainan yang aku kendalikan, dan aku tahu, pada akhirnya, aku akan keluar sebagai pemenang. Sebuah pesan masuk ke teleponku. Dari Arman. Andini, kita harus bicara. Aku tahu kamu marah. Tapi ini tidak harus berakhir seperti ini. Aku menatap pesan itu lama. Aku tahu ini adalah awal dari cerita yang lebih panjang. Dan aku sudah siap untuk menghadapi setiap babak yang akan datang. Sebab, ini bukan hanya tentang aku membalas dendam. Ini tentang mengembalikan semua yang hilang. Tentang menegakkan keadilan bagi diriku sendiri. Pagi itu, aku duduk di meja kerja dengan secangkir kopi di tangan, memandang keluar jendela. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahku, tapi pikiranku tetap terfokus pada satu hal. Arman. Pesan yang aku terima semalam masih terngiang di telingaku. Dia ingin bicara. Dia tidak tahu bahwa setiap kata yang dia ucapkan akan menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Sejak malam itu, saat aku melangkah keluar dari resepsi pernikahan mereka, aku sudah merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Arman mungkin berpikir aku akan lemah, bahwa aku hanya akan menjadi perempuan yang pasrah pada kenyataan. Tetapi dia salah. Aku sudah lebih dari sekadar terluka. Dan aku sudah lebih dari siap untuk menghancurkan dinding yang dia bangun untuk menjebakku. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup bahagia sementara aku terus menanggung penderitaan. Jadi, aku mulai merancang langkah demi langkah untuk memastikan bahwa Arman akan merasakan apa yang selama ini dia buat. Aku harus membuatnya merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan, pengkhianatan, dan kehancuran. Beberapa hari setelah pesan itu, aku menerima telepon dari Arman. Dia ingin bertemu. Suara yang terdengar di ujung telepon tidak seperti suara Arman yang dulu. Tidak ada lagi nada percaya diri yang selalu dia tunjukkan di masa lalu. Kini ada rasa cemas yang samar terdengar. Aku tahu ini adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Untuk melihat seberapa besar dia terpojok oleh semua perbuatannya. Where? Aku bertanya singkat, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Dia menjawab dengan sedikit ragu. Di kafe tempat kita biasa bertemu. Pukul 3 sore. Aku tidak membalas dengan kata-kata manis. Aku hanya mengangguk dalam hati dan meletakkan telepon dengan tenang. Pertemuan ini adalah bagian dari permainan yang aku kendalikan. Saat tiba di kafe, aku melihat Arman duduk di sudut. Seperti biasa, dengan wajah yang tampak lelah. Sejak aku meninggalkannya, dia memang terlihat berbeda. Lebih tua, lebih kusut. Sela tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan. Dan itu jelas terlihat di wajahnya. Aku berjalan mendekat dan duduk di depannya tanpa berkata-kata. Arman menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Tapi aku tahu bahwa itu tidak akan cukup untuk menghapus semua luka yang dia buat. Penyesalannya tidak akan mengembalikan apa yang telah dia ambil dariku. Aku tahu kamu marah, Andini, katanya dengan suara serak. Tapi ini bukan cara yang baik untuk menyelesaikan semuanya. Kita bisa bicara baik-baik. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, tidak memberi respon langsung. Aku sudah tidak tertarik lagi pada kata-kata manisnya. Semua yang dia katakan hanya kebohongan belaka, upaya sia-sia untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Saat itu, aku tahu bahwa yang dia ingin dengar hanyalah permintaan maaf, tetapi aku tidak akan memberinya itu. Dia harus belajar bahwa tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki ini. Aku ingin kamu tahu, Andini, lanjutnya. Sela dan aku, kami tidak pernah berniat melukai perasaanmu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Tapi suaranya terdengar sedikit terputus-putus,
Dan aku tahu dia berusaha keras untuk menunjukkan rasa penyesalan. Aku menyilangkan tangan, menatapnya dengan penuh perhatian, tetapi hatiku kosong. Aku tidak tertarik pada penyesalan. Aku ingin keadilan. Kamu melukai aku lebih dari yang bisa kamu bayangkan, Arman. Jawabku, suaraku tenang tapi penuh kekuatan. Kamu menghancurkan hidupku dengan begitu saja. Aku tidak peduli apa alasanmu. Aku tidak peduli tentang apa yang kamu rasakan sekarang. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang aku yang akhirnya berani melawan. Dia terdiam. Wajahnya memerah. Mungkin dia mulai menyadari bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa dia atur sesuka hati. Aku bisa melihat betapa cemasnya dia. Betapa tidak siapnya dia untuk menghadapi kenyataan bahwa aku sudah berubah. Aku tidak lagi takut padanya. Aku mendekatkan wajahku sedikit, menjaga jarak yang cukup dekat untuk membuatnya merasa terpojok, tapi tidak terlalu dekat sehingga dia bisa mencoba memanipulasi keadaan. Arman, aku memulai. Kamu ingin aku memaafkanmu? Kamu ingin kita kembali seperti dulu? Tidak. Itu tidak akan terjadi. Kamu sudah merusak semuanya. Dan aku tidak akan memberi kamu kesempatan lagi. Dia mencoba berbicara lagi, tetapi aku memotongnya. Cukup. Ini bukan tentang apa yang kamu inginkan. Ini tentang apa yang aku butuhkan untuk melanjutkan hidupku. Dan itu bukan dengan memaafkanmu. Arman menundukkan kepalanya. Tidak bisa berkata-kata lagi. Aku tahu saat itu dia sudah kehilangan kendali atas semua yang pernah dia anggap sebagai miliknya. Kepercayaan, kehormatan, dan kebahagiaan yang dulu dia rasakan kini lenyap begitu saja, ditelan oleh kesalahan-kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Setelah beberapa saat yang penuh dengan keheningan, aku berdiri dari kursi dan menatapnya sekali lagi. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, Arman. Aku tidak akan berhenti di sini. Apa yang kamu lakukan padaku tidak akan pernah terhapus. Ini bukan hanya tentang kamu dan Sela. Ini tentang keadilan. Dan aku akan membuatmu merasakannya. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, aku berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu. Langkah-langkahku kini semakin yakin, semakin mantap. Arman mungkin belum menyadari, tapi dia baru saja menginjakan kaki pada langkah terakhir yang akan mengarah pada kehancurannya sendiri. Malam itu, saat aku duduk di rumah dengan secangkir teh hangat di tangan, aku kembali tersenyum. Aku tahu bahwa ini baru permulaan. Semua yang telah terjadi, setiap rencana yang aku susun, akan segera terungkap. Arman dan Sela mungkin berpikir mereka sudah menang, tetapi kenyataannya, mereka tidak tahu apa yang akan datang. Karena dalam permainan ini, aku adalah pengendali dan mereka hanya pion-pion yang tak bisa memilih jalan mereka sendiri. Aku tidak akan berhenti sampai aku memastikan bahwa mereka merasakan apa yang selama ini mereka buat. Hari-hari berlalu, dan aku semakin mantap dalam setiap langkah yang aku ambil. Arman mungkin berpikir dia bisa mengubah segalanya dengan kata-kata manis dan penyesalan yang terlambat. Tetapi aku tahu, dalam hati aku yang terdalam, bahwa ini bukan tentang apa yang dia katakan. Ini tentang apa yang dia lakukan. Dan aku tidak akan pernah memberi ampun. Aku mulai memperhatikan setiap langkahnya dengan teliti. Arman, dengan segala kebohongan dan manipulasi yang dia buat, tidak menyadari bahwa dia sedang dipermainkan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menemukan celah, titik-titik lemah dalam hidupnya yang bisa aku manfaatkan. Celah itu bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang kehidupan barunya dengan Sela. Seiring dengan informasi yang aku gali lebih dalam, aku mulai merencanakan dengan cermat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, aku menerima telepon dari temanku, Nita.
Suara di ujung telepon terdengar cemas. "Andini, kamu harus lihat ini," katanya terburu-buru. Aku baru saja mendengar sesuatu yang tidak beres tentang Sela. Rasa penasaran menghantamku seketika. Sela, istrinya Arman yang dulu tampak begitu anggun dan sempurna. Aku sudah tahu banyak tentang dirinya. Bagaimana dia dengan licik merusak hubungan kami. Bagaimana dia mencuri kebahagiaanku. Namun, ada satu hal yang selalu membingungkan aku. Kenapa dia begitu yakin bahwa Arman akan setia padanya? Apakah dia begitu bodoh? Atau justru sangat licik dalam menyembunyikan niat sebenarnya? Aku memutuskan untuk menemui Nita di kafe yang sudah biasa kami datangi. Saat aku sampai, Nita sudah menunggu dengan ekspresi serius. Begitu aku duduk di depannya, dia langsung membuka percakapan. Aku dengar Sela tidak sebersih yang kita kira. Ada banyak hal yang disembunyikan tentang dirinya. Andini. Seperti apa? Aku bertanya, menahan rasa penasaran yang terus menggebu. Nita mengangguk. Kamu ingat pertemuanmu dengan Sela beberapa waktu lalu? Aku baru saja tahu kalau dia sering berhubungan dengan beberapa pria selain Arman. Aku tidak tahu apakah Arman tahu atau tidak. Tapi aku merasa ini bisa menjadi kesempatanmu untuk membalas dendam. Aku menatap Nita dengan serius, merasakan kegembiraan yang hampir sulit aku kendalikan. Jika apa yang Nita katakan benar, ini adalah peluang besar. Sela tidak lebih dari sekedar wanita yang berani merebut kebahagiaanku. Dan kini dia terjebak dalam kebohongannya sendiri. Terus bagaimana? Tanyaku, tidak sabar ingin tahu lebih lanjut. Ada seorang pria yang tahu banyak tentang dia. Aku sudah mengatur pertemuan. Dia mungkin bisa memberitahu lebih banyak. Tapi kamu harus hati-hati. Andini, jangan terlalu terburu-buru. Aku mengangguk. Ini sudah mulai menjadi permainan yang lebih rumit. Tapi aku tidak akan mundur. Jika Sela bisa merusak hidupku, aku akan memastikan bahwa dia juga akan merasakan kekalahan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan pria yang dijanjikan Nita. Namanya Bima, seorang pria muda yang tampaknya tahu banyak tentang Sela. Dia memberitahu aku bahwa Sela sering berkunjung ke sebuah hotel di luar kota untuk bertemu dengan beberapa pria, termasuk seorang pengusaha kaya yang ternyata adalah kekasih gelapnya. Bima tidak tahu banyak tentang hubungan mereka, tapi dia cukup yakin bahwa Sela tidak setia pada Arman. Aku merasa hatiku semakin membara. Ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Jika aku bisa mengungkapkan hubungan gelap Sela, itu bisa menghancurkan semuanya. Arman akan mengetahui siapa sebenarnya Sela, dan aku akan membuatnya menyesal atas setiap keputusannya. Aku berterima kasih pada Bima, yang tampaknya sedikit ragu, tetapi aku meyakinkannya bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan yang lebih besar. Setelah pertemuan itu, aku mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. 3 hari kemudian, aku sudah mempersiapkan segala sesuatu. Sela dan Arman akan menghadiri sebuah acara amal yang cukup besar di sebuah hotel mewah. Aku tahu mereka akan hadir, karena Sela selalu ingin tampil di depan umum dengan status sosial tinggi. Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk meletakkan rencana terakhirku. Aku mulai menggali lebih dalam tentang acara tersebut, memastikan aku tahu semua detailnya. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangiku kali ini. Setiap langkahku sudah dipikirkan dengan cermat. Aku akan memanfaatkan acara itu untuk mengekspos Sela, membuat Arman melihat siapa sebenarnya wanita yang dia pilih sebagai istri. Ini akan menjadi final, pembalasan yang akan membuat semuanya runtuh. Saat hari acara tiba, aku mengenakan gaun hitam elegan. Wajahku dihiasi dengan senyuman penuh percaya diri. Aku tahu bahwa ini adalah malamku.
Malam di mana segala sesuatu yang selama ini aku rencanakan akan terungkap. Aku sudah merencanakan setiap detil dengan cermat. Aku tahu Sela akan berada di sana, berusaha terlihat sempurna dengan Arman di sisinya. Tapi aku juga tahu, dia tidak akan pernah bisa sempurna lagi setelah ini. Aku melangkah menuju lokasi acara, hati berdegup kencang, penuh dengan ketegangan. Semua yang aku lakukan sebelumnya, semua percakapan dan informasi yang aku kumpulkan, kini akan menunjukkan hasilnya. Arman dan Sela akan tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dan mereka tidak akan pernah tahu apa yang menanti mereka. Aku berdiri di luar gedung mewah tempat acara amal itu diadakan, merasakan angin malam yang dingin menyentuh kulitku. Jantungku berdebar-debar, tapi tidak karena ketakutan. Sebaliknya, ada rasa puas yang mengalir dalam diriku. Ini adalah permainan terakhir, dan aku tahu kali ini aku akan menang. Dengan langkah yang tenang dan penuh keyakinan, aku melangkah masuk ke dalam hotel. Lampu-lampu berkilauan menghiasi ruang utama, menciptakan suasana yang mewah. Para tamu yang hadir sibuk berbincang, menikmati koktail dan hors d'oeuvres, sementara aku menyusuri ruangan itu dengan penuh perhatian, mencari satu sosok, Arman. Aku sudah tahu dia akan datang, dan aku tahu Sela juga akan berada di sisinya. Malam ini, mereka akan menyaksikan kehancuran mereka sendiri. Aku bisa melihatnya dalam bayanganku, wajah mereka yang akan terkejut, malu, dan penuh penyesalan saat aku mengungkapkan semuanya. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Aku bergerak lebih dekat ke pusat ruangan, mataku mencari sosok Arman. Dan di sana, aku melihatnya. Arman dan Sela sedang berdiri di samping satu sama lain, berbincang dengan beberapa tamu penting. Sela, dengan gaun merah menyala, tampak sangat anggun dan percaya diri. Sementara Arman, dengan jas hitam rapi, tidak bisa melepaskan tatapannya dari istrinya. Aku menghentikan langkahku, menyembunyikan senyum puas di balik kerlingan mataku. Aku sudah lama merencanakan ini. Saat aku melangkah lebih dekat, aku melihat ekspresi Arman yang sedikit cemas. Sepertinya dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu aku ada di sini, tahu aku pasti akan melakukan sesuatu. Tapi dia tidak tahu apa yang menunggunya. Dan aku ingin melihat ekspresi itu. Ekspresi panik yang muncul ketika dia menyadari apa yang akan aku ungkapkan. Aku menunggu beberapa saat, sampai aku melihat mereka berdua agak terpisah dari kerumunan. Ini adalah saat yang tepat. Tanpa ragu, aku berjalan mendekat. Dan ketika aku berada hanya beberapa langkah di belakang mereka, aku menyentuh bahu Arman dengan lembut. Dia menoleh, terkejut, dan tatapan matanya langsung bertemu dengan mataku. "Andini," kata Arman dengan nada terkejut. Wajahnya tiba-tiba pucat. Sela yang berada di sampingnya langsung menoleh. Ekspresinya berubah dari senang menjadi cemas begitu dia melihatku. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Dan itu adalah pemandangan yang menyenangkan. "Selamat malam, Arman," kataku dengan suara yang terjaga tenang, meski hatiku berdegup kencang. "Senang sekali bisa bertemu lagi setelah sekian lama." "Kenapa kamu di sini?" Arman bertanya. Suaranya terdengar cemas, mencoba terlihat tidak terpengaruh, meskipun aku bisa melihat ada kecemasan di matanya. Aku tersenyum tipis, tapi senyuman itu tidak mengandung kebaikan sama sekali. "Apa? Kamu tidak senang melihatku, Arman? Bukankah aku juga berhak ada di sini, di acara yang kamu dan Sela hadiri?" Kata-kataku terlontar dengan penuh sindiran. "Atau, apakah kalian berdua punya rahasia yang lebih besar daripada acara amal ini?" Sela terlihat semakin gelisah. Dia menggigit bibir bawahnya, dan aku bisa melihat bagaimana ketegangan merayap ke dalam dirinya. "Andini,"
Apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya penuh dengan ketakutan yang coba disembunyikan. Aku tidak menjawabnya langsung. Sebaliknya, aku menatap Arman dan berkata, "Aku dengar kamu sudah menikah lagi, Arman. Tapi sayangnya, aku baru saja mendengar tentang hubunganmu dengan Sela yang sebenarnya. Kamu tahu, Arman, aku bisa saja diam saja dan membiarkan semuanya berjalan, tapi aku rasa kamu sudah cukup banyak melukai orang, terutama aku." Sela menatapku dengan tajam. Matanya berkilat. "Itu tidak benar," dia berteriak, berusaha membantah. "Kami tidak melakukan apapun yang salah." Aku mengangkat tangan, meminta dia untuk diam. "Sela, aku tahu tentang kamu, tentang pria-pria yang kamu temui, tentang kebohongan yang kamu tutupi. Dan aku tahu kamu berpikir tidak ada yang akan pernah menemukan kebenarannya. Tapi kamu salah." Aku melemparkan sebuah tatapan tajam kepadanya, sebelum akhirnya mengalihkan pandanganku pada Arman, yang kini terlihat cemas. "Arman, kamu tahu, bukan? Kamu tahu tentang Sela yang berhubungan dengan orang lain di luar pernikahan kalian," kataku, suara penuh dengan sindiran. "Dan aku yakin kamu tidak akan menyukai ini jika aku memberitahukan semua orang di sini, di depan umum. Tapi aku yakin kamu tidak ingin malu, kan?" Arman tercekat. Wajahnya berubah menjadi merah padam. "Andini, tolong." Suaranya rendah, seolah mencoba memohon. Aku menggelengkan kepala, tidak memberi kesempatan untuknya berbicara lebih banyak. "Tidak ada yang bisa kamu katakan lagi, Arman. Semuanya sudah terungkap." Aku melirik ke arah tamu-tamu di sekitar kami yang kini mulai memperhatikan percakapan kami. "Jadi, mari kita buat semuanya lebih menarik, bukan? Kalian pikir kalian bisa hidup bahagia setelah menyakiti aku, setelah menghancurkan rumah tangga kita, dan setelah segala kebohongan yang kalian tutupi?" Suasana di sekitar kami semakin tegang. Orang-orang mulai mendekat, penasaran dengan percakapan yang terjadi. Dan aku bisa merasakan ketegangan itu. Mereka semua tahu, ini bukan hanya percakapan biasa. Ini adalah pengungkapan yang akan mengubah segalanya. Sela berusaha untuk berbalik, mencoba meninggalkan aku dan Arman, tetapi aku menahan langkahnya. "Sela, kamu tidak bisa lari," kataku dengan suara tegas. "Aku akan membuat semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, dan aku akan pastikan Arman tahu apa yang terjadi di balik kebohongannya." Aku menoleh ke arah kerumunan yang semakin banyak. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan ingin tahu. Saat itu, aku tahu, inilah saatnya. Saatnya untuk mengakhiri semuanya. "Jangan pikir kamu bisa lolos begitu saja," bisikku dengan penuh kemenangan, merasa puas. "Kalian berdua akan merasakan apa yang kalian lakukan padaku." Kerumunan makin padat, suara-suara mulai berbisik, seperti nyanyian pelan dari rasa ingin tahu yang membuncah. Mata-mata menatap kami, satu persatu mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar drama kecil dalam pesta malam yang elegan. Ini adalah ledakan besar, dan aku, Andini, adalah pusat dari kobarannya. Arman berdiri kaku, tangan gemetar, sementara Sela mulai terlihat kalut. Wajahnya pucat pasi seperti kain yang baru dijemur di bawah matahari siang. Dia mencoba bersikap tenang, tapi peluh di pelipisnya mengkhianati segalanya. Aku melangkah ke podium kecil tempat biasanya pembawa acara berdiri. Tidak peduli walau bukan acara resmi. Malam ini bukan tentang mereka. Ini tentangku. Tentang kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. "Maaf, hadirin sekalian." Suaraku menggema lewat mikrofon. Beberapa orang mulai berhenti mengobrol, berbalik arah padaku.
Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu tentang dua orang yang sedang berdiri di dekat meja utama itu, Arman dan Sela. Semua mata menoleh ke mereka. Aku adalah Andini, mantan istri Arman, ucapku, tegak dengan kepala tinggi, meski jantungku berdentam seperti genderang perang. Sela langsung menarik lengan Arman. Kita pergi dari sini, sekarang. Tapi Arman tak bergerak. Dia tahu, dia tidak akan pernah bisa benar-benar lari dari ini. Beberapa tahun lalu, lanjutku, aku adalah istri dari seorang pria yang dulu kupikir mencintaiku. Aku membangun rumah, kehidupan, dan mimpi bersamanya. Tapi ketika aku sakit, ketika aku berada di titik terlemahku, dia malah memilih wanita lain. Bukan orang asing, tapi sahabatku sendiri, Sela. Ada desis pelan dari tamu-tamu yang mulai sadar siapa Sela sebenarnya. Aku menangkap beberapa orang saling berbisik. Mulut mereka setengah terbuka karena terkejut. Saat aku berjuang menjaga pernikahan kami, Arman dan Sela malah menjalin hubungan di belakangku. Diam-diam, kotor, penuh kebohongan. Lalu, saat aku jatuh, mereka tertawa. Mereka menikah. Tapi sekarang, aku di sini, dan aku bukan Andini yang dulu. Aku mengangkat sebuah flash disk kecil dari dalam clutch hitamku. Dalam alat ini, ada bukti. Rekaman pesan suara, foto, transaksi, semua bukti bahwa pernikahan mereka dibangun di atas pengkhianatan. Dan lebih dari itu, kebenaran bahwa Sela juga tidak setia pada Arman. Ya, bahkan sebelum mereka resmi menikah. Andini, cukup. Suara Arman membentak, tapi suara itu terdengar kosong, seperti pria yang tahu dirinya sudah kalah. Aku menatap langsung ke matanya. Cukup? Ini baru permulaan. Kamu pikir kamu bisa membuangku, mempermalukanku, lalu hidup bahagia? Tidak semudah itu, Arman. Sela kini menutupi wajahnya. Beberapa tamu mulai merekam kejadian ini. Aku tidak mencegahnya. Biar dunia tahu. Biar mereka rasakan sedikit saja sakit yang pernah aku telan tiap malam. Seseorang dari panitia mencoba mendekatiku, tapi salah satu sahabat baruku, Intan, menghalangi mereka. Biarkan dia. Ini haknya. Aku memutar video dari ponselku. Suara Sela terdengar jelas, merekam dirinya sedang berbicara di telepon dengan seorang pria lain. Kamu pikir aku cinta Arman? Dia cuma batu loncatan. Uang dia banyak. Bodohnya dia nggak sadar aku masih sering ketemu kamu di belakangnya. Kan? Sela menjerit. Itu tidak benar. Itu dipotong. Aku menoleh padanya. Kalau begitu, buktikan. Tapi tidak malam ini, Sela. Malam ini, aku tunjukkan siapa yang selama ini paling menderita. Aku. Arman memegang kepalanya. Dia tahu semua sudah berakhir. Istrinya terbukti pengkhianat. Dan semua mata di ruangan itu tidak lagi memandang mereka dengan kagum, tapi dengan jijik. Dengan rasa bersalah karena dulu pernah memuji mereka sebagai pasangan sempurna. Aku turun dari podium. Malam ini aku menang. Bukan karena membalas dendam, tapi karena aku mengambil kembali kendaliku. Dan saat aku berjalan keluar gedung, udara malam terasa lebih segar dari sebelumnya. Langkahku ringan. Wajahku menatap ke depan. Andini yang lama telah mati. Dan Andini yang baru tak akan pernah diinjak siapapun lagi. Setelah malam itu, hidupku berubah drastis. Video pengakuan Sela menyebar luas di media sosial. Tidak butuh waktu lama, nama mereka berdua, Arman dan Sela, menjadi bahan perbincangan masyarakat. Di mana-mana,
media gosip, forum online, bahkan grup-grup arisan membicarakannya. Aku memilih diam. Aku sudah mendapatkan yang kubutuhkan, bukan hanya balas dendam, tapi pembebasan. Luka yang dulu mengikatku, kini perlahan sembuh. Hari-hariku kembali berwarna. Aku mulai menulis lagi, mengajar, dan yang paling menenangkan, aku mencintai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Suatu siang, Arman datang menemuiku. Wajahnya lusuh, tubuhnya kurus. Dia duduk di bangku taman, tempat biasa aku membaca buku setiap minggu. "Andini, aku minta maaf," katanya pelan. Aku menatapnya, tanpa emosi. "Maaf? Untuk apa? Untuk menghancurkan hidupku? Atau karena hidupmu sekarang berantakan?" Dia terdiam. "Setelah meninggalkanku," lanjutnya. "Setelah video itu viral, dia menghilang. Uangku habis, reputasiku rusak, semua teman menjauh." Aku hanya mengangguk. Karma memang tidak pernah terlambat datang. Aku ingin memperbaiki semuanya. Din, mungkin kita bisa mulai dari awal lagi. Aku tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang penuh pemahaman. "Arman, hidup bukan tombol ulang. Kamu memilih jalanmu, dan aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali." Dia terdiam, matanya merah, tapi aku tidak lagi peduli. Rasa itu sudah mati. Aku tidak membencimu, men. Justru aku berterima kasih. Karena kau mengkhianatiku, aku jadi kuat. Aku jadi wanita yang lebih baik dari yang pernah kau kenal. Aku bangkit, meninggalkannya sendiri di bangku taman, bersama penyesalannya. Di belakangku, masa lalu yang pahit. Di depanku, masa depan yang aku ukir sendiri. 2 tahun setelah malam resepsi yang tak terlupakan itu, aku resmi membuka sekolah menulis kecil di kota tempat aku tinggal. Banyak perempuan yang datang, membawa kisah mereka yang juga pernah dikhianati, pernah disakiti, tapi kini ingin bangkit. Aku bukan lagi Andini yang dulu. Kini aku dikenal sebagai pembicara, penulis, dan mentor. Aku membangun hidupku dari serpihan luka yang dulu pernah hampir membunuhku. Hingga suatu hari, di sebuah acara seminar, aku bertemu seorang pria. Namanya Raditya. Seorang dosen sastra yang hangat, humoris, dan sangat menghargai perempuan. Kami tak terburu-buru. Kami belajar satu sama lain. Pelan-pelan, tapi pasti. Dan ketika akhirnya ia melamarku, di tempat yang sama aku pernah dipermalukan oleh takdir, aku tahu, ini adalah jawaban dari semua luka dan sabarku selama ini. Hari pernikahanku tiba. Tidak megah, tidak mewah, tapi penuh cinta. Teman-teman dekat, murid-muridku, dan orang-orang yang pernah kuselamatkan dari kisah pilu mereka, hadir dan menangis bahagia bersamaku. Saat aku melangkah ke pelaminan bersama Raditya, aku menatap langit. Terima kasih, Tuhan, karena kau tidak langsung memberi bahagia, tapi kau ajari aku untuk pantas mendapatkannya. Dan di antara kerumunan, aku melihat sosok Arman sendiri, tersenyum kecil, seolah menyadari bahwa akhirnya aku bahagia. Tanpa dia, aku membalas senyumnya. Bukan karena cinta, tapi karena aku telah menang. Aku bukan lagi perempuan yang dihancurkan. Aku adalah perempuan yang bangkit, yang memaafkan, dan akhirnya, yang bahagia. Tamat.